Akhirnya salah satu tokoh yang sangat dibanggakan oleh beberapa kalangan dari kalangan NU ya, bahkan dia sampai diangkat menjadi anggota kehormatan Banser, yaitu Permadi Arya atau yang dikenal sebagai Abu Janda. Abu Janda ini baru-baru ini memberikan suatu statement atau ungkapan yang sangat menusuk hati para fanboys Hama dan fanboysnya Iran laknatullah. Apa kata Permadi Arya? Yaitu seperti ini. Gimana ya perasaan aktivis muslim di sini? Ternyata yang berani lawan Israel itu Syiah yang mereka musuhi selama ini. Saking bencinya mereka sama Iran, mereka sampai laknat Syiah itu bukan Islam katanya. Sekarang mereka bersorak gembira banggain Iran yang biasanya mereka laknat. Sebenarnya mereka pada punya malu gak sih? Tapi emang mereka gak punya malu sih. Saya pun kemarin juga ikut heran teman-teman ketika saya memberikan postingan ini. Saya memposting salah satu pernyataan bahwa Iran dengan Israel ini adalah saudara dan sekarang tengah berkonflik. Ya biasa, saudara kadang memang berkonflik ya, sama halnya dengan Iran beserta Israel. Dalam video ini saya akan membahas tentang dua orang yang bukan tokoh tapi dianggap tokoh karena mereka berdua ini memang menokohkan diri dan sok-sokan sebagai tokoh. Dua orang ini, yang pertama adalah Permadi Arya alias Abu Janda dan yang kedua adalah Harry Pras. Abu Janda, dia ini ketika kasus Israel Palestina tidak pernah menunjukkan pembelaan pada Palestina, tapi justru si Abu Janda ini mengkritisi aksi boikot produk pro-Israel yang dilakukan oleh umat Islam. Sekarang, ketika perang Irana-Israel, dia juga mempertanyakan aktivis Muslim yang mendukung Irana karena menurutnya aktivis Muslim ini dulu melaknat Irana, tapi sekarang kok mendukung Irana dalam perang Irana versus Israel. Jawaban untuk Abu Janda yang pertama, ada ungkapan yang mengatakan musuh dari musuhmu adalah temanmu. Israel itu adalah musuh umat Islam sekaligus musuh kemanusiaan. Sedangkan Irana yang mana negaranya menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi adalah sekte yang dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terpapar kesesatan dan kesalahan. Sebagiannya bisa jadi masih dihukumi Islam, sedangkan sebagiannya lagi bisa jadi telah dihukumi kafir, tergantung penyimpangan akidah yang dilakukannya. Maka, mendukung kelompok yang lebih sedikit mudaratnya adalah lebih baik daripada mendukung Zionis yang nyata-nyata sudah kafir, kejam pula terhadap Islam. Dan dukungan ini bukan mendukung gerakan akidahnya, tapi mendukung agar Irana terus menyerang Israel supaya si Israel ini tidak punya waktu membantu Palestina. Jadi jika Israel disibukkan oleh Irana, dia paling tidak akan istirahat dari membantu Palestina. Coba bayangkan kalau umat Islam mengecam serangan balasan Irana ke Israel. Pertama, itu berarti umat Islam Indonesia secara tidak langsung membela Zionis. Kedua, itu artinya Israel akan semakin kejam kepada Palestina. Makanya menurut saya, narasi Abu Janda ini hanya modal bacot tanpa otak. Kemudian Harry Pras. Dia ini sekarang kan sudah jadi Wahabi ya. Dan kita tahu di antara kelompok Muslim yang paling membenci Syiah itu adalah Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat proporsional dan berdasarkan ilmu. Jadi tidak serampangan dalam menuduh Syiah ini sesat, kafir, atau keluar dari Islam. Tidak semua Syiah bisa dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Karena dalam Syiah sendiri masih ada beberapa sekte lagi. Sedangkan Wahabi, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia, mereka sangat anti Syiah. Makanya kalau kita lihat Harry Pras bikin konten tentang Syiah, dia pasti akan mengulang-ulang video dari satu atau dua tokoh Syiah yang paling ekstrim, kemudian memukul rata semua Syiah, seperti itu. Dan coba tanyakan kepada Harry Pras itu, apakah Syiah Islam atau bukan Islam? Kalau dia benar-benar mengikuti ajaran Wahabi, maka orang-orang Syiah pasti akan dikatakan bukan Islam. Jangankan orang Syiah, bahkan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas di dunia ini saja bagi Wahabi adalah sesat dan kafir. Apalagi Syiah. Harry Pras ini sebenarnya sangat anti kepada Abu Janda ya. Tetapi ketika ada narasi Abu Janda yang mendukung pikiran dangkalnya, maka ia jadikan narasi Abu Janda ini untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang taktik narasi Harry Pras ini selalu seperti itu ya. Misalnya, dia benci ke Haidus Ramli yang menyerang Wahabi. Tapi dalam menyebutkan Habib Ja'far itu Syiah apa bukan, dia pakai
KH Idrus Ramli sebagai data dan fakta dalam narasi kontennya. Dia juga tidak suka kepada Ustadz Adi Hidayat, tapi di beberapa kontennya dia juga menggunakan UAH sebagai landasan membangun narasinya. Jadi gaya bernarasi Heri Pras ini seperti ungkapan habis manis sepah dibuang. Kapan dia mau pakai orang untuk mendukung narasinya, maka orang itu diangkat. Kapan dia mau menjatuhkan orang dalam kontennya, orang itu dikuliti habis-habisan. Dibahas bergilit-gilit. Begitu kira-kira watak orang ini. Baik, jadi bagaimana seharusnya sikap umat Islam, Ahlu Sunnah, dalam memandang perang Israel versus Iran ini? Pertama, Ahlu Sunnah mendukung Irana menyerang Israel. Bila perlu, perangnya berkepanjangan sampai Israel tidak punya waktu untuk menjajah dan membantai warga Palestina. Bahkan semoga dengan izin Allah, Israel bisa dikalahkan Iran, sehingga musuh Palestina dan musuh umat Islam dunia ini tidak berkutik lagi. Kedua, Irana membalas Israel dengan serangan, itu sudah tepat. Daripada harus menyerah tanpa syarat seperti ultimatum dari Presiden Mamarika atau melakukan diplomasi damai seperti yang dikehendaki Heri Pras. Bagaimana kalau Saudi Arabia tiba-tiba dirudol oleh Israel? Apakah mau menyelesaikan dengan diplomasi? Ada kalanya berdiplomasi untuk perdamaian itu penting dan tepat. Ada waktunya pula mengangkat senjata membalas orang yang menjolimi itu tepat. Itu semua tergantung konteksnya. Dan yang paling memahami konteksnya adalah Irana sendiri yang mengalami serangan brutal pihak Israel. Jadi begitu menurut pendapat saya ya teman-teman. Kayaknya Heri Pras dan Abu Janda ini mirip Israel dan Irana ya. Dulu musuhan, sekarang jadi bestie karena sepemikiran.